Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak semuanya, hari ini sebelum saya mulai pembelajaran seperti biasa, saya absen atau saya cek dulu ya. Ini tadi kebetulan saya sudah menghitung tanpa kalian ketahui untuk jumlah dari kalian atau kelas ini yang harusnya jumlahnya 34, tapi ini tadi kok hanya ada 31. Berarti ada 3 anak yang belum masuk. Ini yang di sini mungkin si Anu ya, siapa? Andrew kenapa ya? Kemudian Raffi. Terus satunya ini si Ahmad Kevin ini. Kemana ini ya? Terlambat. Oh, terlambat ya. Oh ya, nanti kita tunggu ya. Oh, lah ini si Kevin berjata cari tadi ya. Terlambat. Oh, terlambat kenapa terlambat? Tadi bajunya bodoh Pak. Oh, ya ya, oke. Coba agak sini. Jadi gini ya, Kevin ya. Kebetulan hari ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Nah, tadi kan kamu pas masuk terbentur daun pintu tuh kepalanya. Nah, oke, berarti itu daun pintu itu termasuk salah satu contoh dari sumber daya alam. Oke. Nah, hari ini saya akan menjelaskan. Silakan kamu duduk. Ya Pak. Makasih Pak. Ya. Siswa semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam, ada pengertiannya, kemudian klasifikasinya, dan contoh-contohnya. Nah, yang pertama saya sampaikan bahwa sumber daya alam itu kalau singkatannya sering kita sebut yaitu SDA, sumber daya alam. Itu artinya yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian selain pengertiannya kita juga masuk ke klasifikasinya. Klasifikasinya banyak, tapi ada beberapa saja yang akan saya jelaskan. Di antaranya klasifikasi atau penggolongan sumber daya alam itu ada misalnya sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources, dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yaitu sumber daya alam yang ketersediaannya itu melimpah atau tidak akan habis. Artinya ketika sumber dayanya itu habis, tapi manusia bisa mengusahakannya lagi atau mengadakannya lagi. Misalnya dari jenis tumbuhan, dari binatang. Nah, kalau yang berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu tentunya sumber daya alam yang ketersediaannya itu sangat terbatas, sehingga ketika habis ya sudah habis, manusia tidak dapat mengadakannya lagi atau mengusahakannya lagi. Berarti habis ya sudah. Kalaupun manusia bisa menyediakan atau mengusahakan, tapi itu waktunya sangat lama, melebihi umur manusia itu sendiri. Nah, sehingga itu dianggap saja sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak bisa terbarukan. Ya, gitu. Untuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tadi sudah saya sebutkan, saya pas tadi si Kevin tadi itu berbentuk itu salah satu contoh dari sumber daya alam yang dapat
diperbarui karena itu berasal dari pohon ya, dari kayu. Kemudian ada lagi misalnya ini ya, papan tulis, ini juga termasuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian ada meja duduk, ya jelas sebagai contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian contoh yang lain, misalnya ada pohon, sedang ya di luar itu ada banyak sekali pohon, itu termasuk juga contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian ada lagi fauna ya, atau binatang misalnya gajah. Kemudian ada lagi misalnya yang mati ya, benda mati, misalnya batu, itu sudah termasuk sumber daya alam. Tapi untuk batu itu bisa diperbarui atau tidak, itu termasuk yang tidak, karena itu proses pembentukannya lama. Kemudian yang lainnya misalnya air jelas itu air itu melimpah sekali dan dia termasuk dapat diperbarui karena keberadaannya sangat melimpah. Kemudian yang lainnya itu bisa kalian beri contoh sendiri, dicari ke di luar banyak sekali. Semuanya untuk mengakhiri ya pembelajaran, maka kita simpulkan bersama apa yang disebut dengan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pengertiannya tentang sumber daya alam tadi apa? Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya apa? Sumber daya alam yang ketersediaannya dapat diusahakan dengan tepat. Kalau yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, berarti ketersediaannya bisa diusahakan tapi memerlukan waktu yang lama. Ya, jadi sekali lagi ya, yang sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ketersediaannya atau untuk menyediakannya lagi itu waktunya relatif singkat. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui untuk menyediakan lagi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, saya kira itu ya untuk penjelasan dari saya tentang sumber daya alam, kemudian pengertiannya, klasifikasinya, dan juga contoh-contohnya. Kemudian untuk tugasnya kalian